Terima kasih Pater Aurel, Patisogi SVD, Bapak Ibu para devosan Kerahiman Ilahi yang terkasih. Yang pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan anugerahnya kita boleh berkumpul pada kesempatan ini. Salam dalam kasih kerahiman ilahi untuk kita semua. Gereja memberikan kita momen khusus Adventus setiap tahun untuk menantikan kelahiran Yesus Kristus, Sang Raja kerahiman ilahi yang turun dari surga. Pada perjumpaan kita malam ini, kita diajak oleh Pater Aurel untuk merenungkan sebuah tema. Mengapa Yesus harus lahir sebagai manusia? Atau mengapa Ia harus lahir sebagai manusia? Ia harus dilahirkan sebagai manusia untuk mengalami kemanusiaan kita, kemiskinan kita, dan Ia menyelamatkan jiwa-jiwa kita dari dosa melalui peristiwa inkarnasi dan berpuncak pada peristiwa salib. Inilah bukti paling nyata betapa dalamnya dan luasnya kerahiman Allah, Bapa kita, umatnya, sehingga Ia rela mengutus putranya yang tunggal untuk menebus segala dosa kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai kegiatan rohani kita malam ini. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas semua rahim Ibu yang telah merahimi kami masing-masing dalam kandungannya. Sehingga kami boleh merasakan dan mengalami kerahiman-Mu sejak awal mula kehidupan kami. Bersihkanlah tubuh, jiwa, dan roh kami dengan air dan darah suci-Mu yang mengalir dari lambung-Mu yang kudus, agar segala yang sakit, penyakit, dan kelemahan dilenyapkan. Kendalikan juga pikiran dan perasaan kami, agar kami fokus mengikuti kegiatan berahmat ini demi pertumbuhan kehidupan spiritual kami dan dalam devosi kepada Yesus kerahiman ilahi, serta membuahkan semua itu dalam hidup nyata sebagai saksi kerahiman Allah. Demi Yesus Kristus Tuhan yang turun dari surga dalam rupa bayi Yesus di Bethlehem pada hari Natal nanti. Pada kesempatan ini juga kami berdoa buat Pater Aurel yang akan memberikan bimbingan dan pengajaran ini. Semoga Bapa memberikan kesehatan jiwa dan raga kepadanya, dan juga untuk karya misi SVD di Jawa, tempat Pater Aurel berkarya. Santo Arnoldus Jansen, Santo Joseph Frengemets, doakan kami selalu. Amin. Darah dan air yang telah mengalir, darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Melalui perantaraan Santo Yosef dan Bunda kita Maria, mari kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada zaman sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pater Aurel.
Baik, terima kasih Freddy sudah menghantar kita ke dalam pertemuan malam ini. Ini pertemuan terakhir untuk tahun 2022. Dan saya bersyukur bahwa pertemuan ini terjadi malam ini. Kenapa saya bersyukur? Karena ini hari tanggal 16, berarti besok tanggal 17. Dan mulai tanggal 17 sampai dengan hari Epifani, yakni hari penampakan Tuhan yang nanti kita akan rayakan pada tanggal 8 Januari 2023. Itu bacaan-bacaan liturgi kita itu sepenuhnya berpusat pada kisah-kisah seputar Natal, menjelang Natal dan hari-hari sesudah Natal. Dan itu merupakan kisah masa kecil Yesus. Dan kita tahu masa kecil Yesus itu sebetulnya sangat sedikit. Kita hanya temukan dalam Injil Matius bab 1 dan 2, serta dalam Injil Lukas bab 1 dan 2. Selebihnya adalah Yesus dan pelayanannya sebagai guru dan pengajar yang penuh karisma, yang sanggup menghimpun orang-orang di seputar dirinya, dan sanggup membawa pembaharuan sehingga begitu banyak orang yang tergerak untuk mengikuti dia, dan kita semua bersyukur boleh mewarisi kekayaan rohani yang telah diciptakan atau dihadirkan Yesus, bahkan dengan korban nyawanya sendiri. Nah, malam ini saya sengaja memilih tema mengapa ia harus lahir sebagai manusia. Ya, ini untuk semacam satu rekoleksi bagi kita untuk merayakan Natal. Pada bulan November kemarin, saya coba memberikan beberapa perspektif memaknai 4 lilin Advent dari sudut pandangan kita sebagai orang-orang yang memiliki devosi atau terlibat dalam devosi kerahiman ilahi. Ya. Jadi pada malam ini juga tidak jauh berbeda langkahnya. Perayaan Natal, semua orang merayakan Natal. Esensi Natal tetap sama. Hakikat Natal tidak berubah, pesan Natal tidak pernah berubah. Inti perayaan Natal tetap sama, tetapi saya mengajak kita sebagai devosan kerahiman ilahi, coba memberikan sebuah makna khusus yang kiranya mendorong kita untuk lebih mencintai Yesus kerahiman ilahi dan mendalami warisan-warisan rohania yang begitu kaya dan diberikan kepada kita dalam buku catatan harian Santa Faustina. Dan saya harap teman-teman memiliki waktu untuk terus mendalami buku catatan harian ini. Nah, perkenankan saya untuk mulai share screen supaya kita bisa bersama-sama mengikuti langkah demi langkah apa yang menjadi pembahasan malam ini. Baik. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tema kita adalah mengapa ia harus lahir sebagai manusia. Nah, refleksi saya sebetulnya sederhana saja. Sebagai imam yang sudah 30 tahun melayani gereja dan juga tahun-tahun sebelumnya dalam masa pendidikan, perayaan Natal ini selalu memberikan makna yang khas. Dan walaupun perayaannya tetap sama, bacaannya selalu sama, model perayaan tetap sama, patung Natal, kandang Natal kurang lebih bernuansa sama, tetap dari tahun ke tahun, saya bisa menemukan atau mengalami satu sentuhan tersendiri yang kontekstual, yang menjawabi pergolakan spiritual yang saya hadapi hari ini. Nah, kebetulan sekali hari Jumat, pengajaran kita yang seharusnya minggu depan, itu tidak mungkin karena persiapan Natal sudah begitu dekat. Maka saya geser ke hari ini, dan kebetulan sekali bahwa hari ini tanggal 16, sebagaimana yang saya katakan tadi, dan besok tanggal 17 itu kita sudah memulai narasi seputar kelahiran Yesus Kristus, yang kita awali dengan membaca Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Dan ini akan berlangsung sampai dengan hari Natal,
ketika kita membaca kisah kelahiran Yesus, lalu beberapa selingan seperti pesta Santo Stefanus, lalu ada pesta Santo Yohanes, lalu ada pesta keluarga kudus, dan sebagainya. Tetapi bacaan itu berlanjut terus hingga pada akhirnya nanti kita merayakan Epifani ketika kita merayakan Tuhan menampakkan diri kepada bangsa asing dalam diri 3 orang bijak dari timur yang merupakan representasi bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan menurut pewahyuan yang disampaikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, kepada Israel, kepada Musa, kepada para nabi, dan sebagainya. Ya. Nah, bertolak dari narasi seputar kelahiran Yesus Kristus ini, saya menemukan pesan betapa Tuhan itu menyentuh aspek humanitas kehidupan kita. Betapa Tuhan itu menyentuh ketidakberdayaan kita, kerapuhan kita. Dan yang paling pokok adalah betapa Tuhan itu menghargai kemanusiaan kita. Ya. Tuhan itu sebuah misteri, dan kelahirannya Firman menjadi manusia itu tetap sebuah misteri, sebuah tema teologis yang terus bisa diperdebatkan. Tetapi satu fakta konkret adalah bahwa kita manusia berdosa ini ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi utusannya. Tetapi yang menarik, kita akan lihat tokoh-tokoh yang Dia pilih untuk menyaksikan peristiwa inkarnasi, peristiwa Firman menjadi manusia. Tokoh-tokoh yang melaksanakan dan tokoh-tokoh yang menyaksikan lalu percaya. Ya, ini kita akan melihat malam ini. Baik, kita akan mulai dengan mengapa refleksi ini dilakukan. Nah, di layar saya tampilkan catatan pengalaman mistik Santa Faustina tentang kelahiran Yesus Kristus. Saya bacakan buku harian Santa Faustina nomor 1442. Pada misa tengah malam, sejak awal aku membenamkan diri dalam permenungan yang kusuk. Selama permenungan itu aku melihat kandang Betlehem dipenuhi dengan cahaya terang benderang. Perawan kudus yang sama sekali tenggelam dalam kasih yang mendalam sedang membedung bayi Yesus dengan lampin, sedangkan Santo Yosef masih tidur. Baru sesudah Bunda Allah membaringkan Yesus di palungan ya, bukan palungan, terang Allah membangunkan Yosef yang kemudian juga berdoa. Tetapi tidak lama kemudian, aku ditinggalkan sendirian bersama bayi Yesus yang mengulurkan tangan mungilnya kepadaku, dan aku tahu bahwa dia minta ku gendong. Yesus mendekapkan kepalanya ke hatiku, dan lewat tatapan matanya yang dalam, ia membuat aku tahu betapa senangnya ia berada di dekat hatiku. Kemudian Yesus menghilang, dan berbunyilah lonceng komunio kudus. Jiwaku meluap dengan sukacita. Nah, perhatikan sini. Santa Faustina dalam pengalaman mistiknya mengalami peristiwa kelahiran Yesus khas seorang mistikus. Apa yang terjadi? Kandang Betlehem yang terang benderang, perawan kudus yang membedung bayi Yesus dalam lampin, dan Santo Yosef yang terjaga lalu berdoa. Kemudian mereka menghilang. Yang tertinggal adalah bayi Yesus. Dan bayi Yesus itu digendong Santa Faustina. Gendong di sini dalam berarti bahwa itu pengalaman mistik, bukan pengalaman fisik. Ya, menggendong. Dan pada saat dia menggendong dan senang itu adalah lonceng komunio kudus. Ya. Nah, komunio kudus itu artinya apa? Komunio kudus itu berarti Tuhan melawati umatnya. Tubuh Tuhan dalam rupa roti mau disambut oleh umat yang merayakan malam Natal itu. Santa Faustina siap menyambut komunio kudus. Tetapi sebelum dia menyambut komunio kudus, dia mengalami satu pengalaman mistik tentang kelahiran. Nah, pesannya bagi kita apa? Yesus yang lahir di kandang Betlehem, ya, itu sebetulnya tidak berbeda dengan Yesus yang hadir dalam komunio kudus. Ya. Sehingga
apa yang terjadi dalam pengalaman mistik Santa Faustina dengan yang ditampilkan oleh gereja dalam sakramen Maha Kudus, itu merupakan satu kesinambungan pewahyuan diri Tuhan yang tidak pernah berubah. Kristus itu tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Maka Kristus yang lahir sebagai bayi di Bethlehem 2000 tahun lalu, itu persis sama dengan Kristus yang hadir dalam komunio kudus, Kristus yang juga akan datang kali kedua nanti untuk menghakimi kita manusia ciptaannya. Ya, hakikatnya sama. Di Bethlehem, dia rendah hati dalam rupa bayi kecil, di dalam perayaan Ekaristi, dia rendah hati di dalam komunio kudus. Kita lanjutkan. Catatan nomor 1443 dan 1444. Tetapi menjelang akhir misa, aku merasa sedemikian lemah, sehingga aku harus meninggalkan kapel dan pergi ke kamarku. Aku tidak mampu ambil bagian dalam acara minum teh bersama komunitas. Tetapi sukacitaku sepanjang malam Natal sungguh luar biasa, sebab jiwaku tak henti-hentinya disatukan dengan Tuhan. Kini aku mengetahui bahwa setiap jiwa senang mendapatkan penghiburan ilahi, tetapi untuk itu ia harus rela meninggalkan penghiburan manusiawi, karena keduanya tidak dapat diperdamaikan. Nomor 444, dalam masa Natal ini aku merasakan bahwa jiwa-jiwa tertentu telah mendoakan aku. Aku bersuka cita bahwa kesatuan dan pengetahuan rohani seperti ini sudah kurasakan di dunia. Oh Yesusku, terpujilah Engkau karena semua ini. Nah, sekarang kita melihat kontrasnya di mana. Kontrasnya adalah pengalaman mistik tentang kelahiran Yesus di kandang Bethlehem tadi, yang terjadi justru pada saat menjelang komunio kudus, itu harus dibayar dengan dia tidak mampu mengambil bagian dalam upacara atau acara minum teh bersama di komunitas. Nah, sesudah misa malam Natal ada acara minum teh, itu kesempatan untuk rekreasi, ketawa-ketawa, bersenda gurau, saling mengucap selamat dan sebagainya. Dan itu tidak dialami oleh Santa Faustina. Dia harus tenggelam dalam penderitaannya. Sehingga sukacita iman dalam catatan 1442 itu diganti atau diimbangi dengan salib dan mati raga yang dia alami sebagai buah dari sakitnya. Tapi dia tetap mengalami sukacita iman. Lihat nomor 44 yang paling bawah, alinea paling bawah. Oh Yesusku, terpujilah Engkau karena semua ini. Aku bersukacita bahwa kesatuan dan pengetahuan rohani seperti ini sudah kurasakan di dunia ini. Nah, pengalaman mistik Santa Faustina itu merupakan satu pengalaman khas seorang pilihan Tuhan. Kita lain tidak usah berpikir bahwa kita akan mengalami hal yang sama. Ya, tidak harus. Tetapi kita bisa menimba kekayaan rohania yang sekarang dia tampilkan di sini. Kekayaan rohania ini yang coba kita paralelkan dengan narasi seputar kelahiran Yesus Kristus untuk menemukan pernik-pernik kesamaan yang bisanya memberi kita warna apa makna perayaan Natal bagi kita para devosan kerahiman ilahi. Baik. Nah, dalam pengalaman mistik itu kita melihat proses ini. Peristiwa Natal historik itu peristiwa yang terjadi di Bethlehem. Itu terjadi satu kali itu dan tidak pernah terulang lagi. Tetapi dalam pengalaman Santa Faustina, peristiwa historik itu bertransformasi ke dalam pengalaman mistik. Ya, dan pengalaman mistik Santa Faustina itu kontras dengan apa yang terjadi di Bethlehem. Bethlehem pada waktu Yesus lahir itu kandang itu adalah tempat yang hina, gelap dan sebagainya. Tetapi kandang dalam pengalaman mistik Santa Faustina itu apa? Terang benderang. Kenapa demikian? Karena yang dialami dalam peristiwa mistik itu adalah presensi kehadiran Tuhan. Tanda kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan yang membuat semua yang terlihat nista dan hina dalam ukuran manusia menjadi mulia dan membawa makna yang besar bagi kerohanian. Ya. Santa Faustina mengalami pewahyuan dalam wujud Natal
di saat umat menerima kehadiran nyata Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Ya. Jadi Yesus yang sama, dahulu, sekarang, dan yang akan datang, hadir dalam peristiwa Natal mistik dan hadir secara nyata dalam sakramen Maha Kudus. Bagi saya ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini sebuah proses penempatan diri Tuhan dalam wahyu kenabian untuk mengingatkan manusia modern bahwa jangan semata-mata merayakan Natal sebagai sebuah fenomena budaya, sebagai sebuah semacam alasan kemeriahan untuk makan lebih banyak, minum lebih banyak, untuk mengunjungi teman dan sebagainya. Tetapi ingat bahwa ada sesuatu yang menandai kehadiran Tuhan yang setiap hari terjadi di tengah gereja, tengah umat, tetapi seringkali dilupakan, yakni Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Nah, maka tujuan dari refleksi malam ini itu di sini. Sebagai devosan kerahiman ilahi, bagaimana kita memaknai peristiwa seputar Natal ini dalam bingkai devosi kita kepada kerahiman ilahi. Sehingga sebagai orang Kristiani bersama seluruh gereja, kita merayakan pesta kelahiran Tuhan, tetapi sebagai devosan kerahiman ilahi, kita menimba lebih dalam apa kerahiman Tuhan berbicara kepada kita pada peristiwa Natal. Nah, sekarang coba kita lihat seputar masa kecil itu peristiwanya seperti apa. Nah, di sini saya menampilkan sebuah grafik yang menunjukkan apa yang terjadi dalam kitab Injil Matius dan Lukas bab 1 dan 2, Matius bab 1 2, Lukas bab 1 2. Dalam kisah awal kelahiran masa kecil Yesus ini kita menemukan peristiwa-peristiwa ini. Dalam Matius bab 1 ayat 1 sampai 17 kita menemukan silsilah Yesus yang tema dasarnya adalah begini. Yesus itu secara biologis dan manusiawi itu turunan orang-orang berdosa. Kalau Anda melihat tokoh-tokoh yang ditampilkan di dalam silsilah Yesus Kristus, Matius bab 1 ayat 1 sampai 17, itu begitu banyak orang-orang yang hidupnya tidak benar di masa lalu. Nanti sebentar kita akan lihat. Lalu kemudian ada kabar malaikat kepada Yusuf. Ya, bukan hanya malaikat kepada Maria, tapi malaikat kepada Yusuf. Yang bedanya adalah Maria mengalami malaikat Gabriel hadir di depannya, Yusuf mengalami kabar itu melalui mimpi. Itu di dalam Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Lalu kabar malaikat kepada Sakaria ya tentang akan datangnya sang bentara sang Mesias yakni Yohanes Pembaptis itu dalam Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Lalu kabar malaikat kepada Maria Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 dilanjutkan dengan Maria mengunjungi Elisabet, Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Pujian Maria bagi Tuhan, Lukas bab 1 46 sampai 56. Kelahiran Yohanes Pembaptis, Lukas bab 1 57 sampai 66. Nyanyian pujian Sakaria, Lukas 1 67 sampai 79. Dilanjutkan dengan kelahiran Yesus Kristus, Lukas bab 1 ayat 2, bab 2 ayat 1 sampai 21. Yesus dipersembahkan di bait Allah, Lukas 2 22 40. Kunjungan 3 orang bijak dari timur, Matius 2, 1 sampai 12. Pengungsian ke Mesir, Matius 2, 13 sampai 18. Dan hidup tersembunyi di Nazaret, Matius 2, 19 sampai 23. Dan Lukas 23, 2 ayat 39 sampai 52. Termasuk ketika Yesus hilang di bait Allah dan ditemukan pada usia 12 tahun. Nah, ini bagian-bagian penting di dalam 2 Injil yang berbicara tentang masa kecil Yesus. Ya. Matius dan Lukas. Markus sama sekali tidak berbicara tentang masa kecil Yesus. Yohanes juga tidak. Tetapi 2 Injil ini, Matius dan Lukas, berbicara tentang masa kecil Yesus. Di Matius, perspektif yang dipakai adalah kehadiran Yosef sebagai turunan Daud. Sementara di Lukas yang ditonjolkan adalah Maria dan orang-orang kecil yang diangkat Tuhan untuk menjadi pewarta cintanya. Nah, kita tidak studi khusus kitab suci malam ini, tetapi kita akan melihat beberapa poin penting yang membahasakan mengapa orang-orang ini yang justru dipilih Tuhan untuk menjadi pelaksana rencana keselamatan
dan mereka dan juga orang-orang pertama yang menjadi saksi lalu percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Baik, kita lihat yang pertama. Yesus itu turunan orang-orang berdosa. Itu di dalam Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Nah, saya hanya menempatkan beberapa tokoh untuk memberi ilustrasi bahwa tidak semua orang nenek moyang Yesus itu orang benar. Nomor 1, Yakub. Kita tahu Yakub itu siapa? Yakub itu menipu saudaranya, menipu bapaknya untuk merebut hak kesulungan. Itu Yakub. Ya. Lalu ada Yehuda. Yehuda itu anak keempat Daud sebetulnya. Tetapi Yehuda ini sudah dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin. Walaupun dia bukan anak sulung itu Ruben. Nah, Yehuda ini di kemudian hari itu akhirnya mempunyai anak dari menantunya, yakni Tamar. Ya. Lalu ada Raja Daud. Kita mengetahui Raja Daud itu raja yang hebat, brilian, tetapi dia juga adalah raja yang mata keranjang. Suka melirik istri tetangga. Ya, Batseba di sini itu adalah istri Uria yang direbut oleh Raja Daud. Kemudian ada Raja Salomo. Raja Salomo itu punya begitu banyak istri, hidup moralnya tidak beres, lalu dia terjerumus ke dalam penyembahan berhala. Walaupun dia sendiri yang mendirikan Kanisa Yerusalem. Nah, di dalam silsilah Yesus itu ada 4 nama perempuan yang punya latar belakang tidak terlalu menarik. Nomor 1 itu Tamar. Tamar itu adalah menantu dari Yehuda yang kemudian kematian kematian suaminya. Lalu dia menyamar menjadi seorang pelacur untuk bisa berhubungan dengan Yehuda mertuanya, lalu melahirkan 2 orang anak. Nah, itu menantu macam apa itu? Rahab. Rahab ini adalah pelacur Yeriko yang punya peranan baik, yakni menolong mata-mata Israel waktu mereka mengintai Yeriko sebelum ditaklukkan oleh Yosua dan pasukannya. Lalu Batseba, ini istri Uria, tetangga Daud, yang direbut Daud dari suaminya dalam konspirasi pembunuhan Uria di medan perang. Yang terakhir adalah Ruth. Ruth adalah perempuan Moab, perempuan dari bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi berhati tulus dan mengikuti mertuanya pulang ke Bethlehem. Nah, yang menarik, seluruh silsilah ini memuat begitu banyak tokoh yang penuh dengan kelemahan, tapi ditutup dengan 2 pribadi yang benar di hadapan Tuhan, yakni Yusuf, turunan Daud, dan Maria, istrinya yang dipilih Tuhan. Nah, dari sini kita menilai apa alasan Yesus dilahirkan sebagai manusia. Apa alasan Yesus datang ke dunia? Alasan pertama karena adanya dosa manusia. Ya. Kalau Adam dan Eva tidak berdosa, maka hidup manusia itu akan berbeda. Tidak perlu Yesus harus menjadi manusia, menderita sengsara, wafat, lalu bangkit. Itu sebabnya kalau waktu malam Paskah, itu kita menyanyikan lagu pujian lilin Paskah, itu ada kalimat yang begini. Oh salah yang membahagiakan. Felix culpa. Salah tapi membahagiakan. Itu maksudnya apa? Memang salah itu sesuatu yang jelek, tetapi karena kesalahan itu, lalu Yesus datang ke dunia. Nah, peristiwa Yesus datang ke dunia, wafat, bangkit, semua itu merupakan kebahagiaan yang lebih besar daripada sekedar mengenang atau menyesali kesalahan yang sudah dibuat. Kita beralih terus. Nah, ketika saatnya tiba, siapa yang dipilih Tuhan sebagai pelaksana dan saksi perwujudan rencananya? Ya. Yang pertama, yang dipilih Tuhan adalah Yusuf untuk menjadi bapa bagi Mesias dan Maria sebagai ibu dari Mesias. Nah, 2 orang ini adalah pelaku yang paling utama. Maria itu jelas, dia ibu biologis Yesus. Dia adalah satu-satunya manusia yang mendapat karunia begitu hebat, yang menyertai
Yesus sejak dari dalam kandungannya hingga kematiannya. Tetapi Yusuf juga itu adalah seorang tokoh yang dipilih dengan teliti oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah tokoh yang menggenapi apa yang direncanakan Tuhan. Dari turunan Daud akan hadir seorang Mesias yang mengembalikan kejayaan takhta Daud bapaknya. Secara biologis jelas itu bukan anak Yusuf. Tetapi Yesus itu adalah anak janji. Anak janji. Dan itu dalam kerangka refleksi iman orang Yahudi, Yesus adalah turunan Daud. Ya. Nah, siapa yang menjadi saksi dalam peristiwa ini? Nomor 1 Zakaria. Lalu Elisabet. Ada gembala-gembala. Ada Simeon dan Hana. Dan ada 3 orang bijak. 3 orang bijak ini jelas orang kaya. Sehingga mengadakan perjalanan ke Bethlehem. Tetapi mereka ini bangsa asing. Mereka bukan orang Israel. Tidak ada orang yang menjadi saksi dari kalangan Farisi, ahli Taurat, para imam Yerusalem. Dari istana Herodes tidak ada. Tidak ada satupun. Yang ada adalah orang-orang ini. Zakaria, Elisabet, gembala-gembala, Simeon dan Hana, 3 orang bijak. Mereka inilah orang-orang yang pertama mempercayai Yesus yang kecil itu adalah Mesias yang dijanjikan Bapa. Dan jangan lupa, deskripsi Injil tentang Zakaria, Elisabet, Simeon dan Hana itu selalu begini. Mereka itu orang-orang benar di hadapan Tuhan. Ya, orang-orang benar di hadapan Tuhan. Nah, orang-orang kecil, orang-orang benar di hadapan Tuhan yang dipilih Tuhan untuk menyaksikan dan percaya akan Yesus sebagai Sang Mesias ini, dalam istilah spiritual kita sebut sebagai kaum Anawim. Nah, tentang kaum Anawim ini saya sudah berbicara kurang lebih tahun lalu, awal tahun 2023, 22 kalau tidak salah. Jadi saya tidak akan mengulang tentang kaum Anawim. Tetapi bahwa mereka adalah orang-orang kecil sederhana yang beriman teguh pada Tuhan, yang merindukan dan menantikan kedatangan Sang Mesias. Ini yang penting, menantikan kedatangan Sang Mesias. Perhatikan Simeon dan Hana misalnya, itu menantikan kedatangan Mesias. Setiap hari mereka ada di bait Allah. Ya, dan harapan mereka terpenuhi. Maka kesimpulan dari bagian ini adalah pelaksana dan saksi pertama ya ialah orang-orang benar di hadapan Allah. Nah, berarti yang lain-lain yang tidak dipilih itu ada cacatnya. Mereka bukan orang yang sungguh-sungguh orang benar di hadapan Allah. Ya. Kita lanjutkan. Orang yang setia menantikan kedatangan Sang Mesias dan mempersiapkan diri dengan cara hidup sesuai dengan hukum Tuhan ini kita sebut sebagai kaum Anawim. Mereka adalah Maria, Yusuf, Zakaria, Elisabet, Simeon, dan Hana. Ya, nanti buka kitab Injil Matius maupun Lukas untuk melihat deskripsi Injil tentang mereka ini. Selalu disebut sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, tapi ada juga orang yang dipilih dan diberi karunia. Mereka itu siapa? Gembala-gembala dan 3 orang bijak. Nah, gembala-gembala itu masyarakat pinggir. Mereka bukan dari kalangan elit di Yerusalem. Mereka adalah profesi kelas pinggir yang akan dijauhi oleh orang-orang. Tapi ada juga 3 orang bijak yang berasal dari bangsa asing, yang orang-orang asing itu selalu dipandang rendah oleh orang Israel, karena mereka menurut orang Israel, orang-orang asing tidak mengimani Allah yang benar. Nah, dalam perayaan kita itu kita sebut sebagai 3 orang Majus dari timur. Nah, Majus itu siapa? Majus itu adalah kaum Majusi yang menyembah dewa api, kurang lebih ada di wilayah Iran sekarang. Maka 3 sarjana atau 3 orang bijak dari timur ini diperkirakan berasal dari seputar Persia, Iran, Irak pada tradisi tua pra kedatangan Yesus Kristus. Nah, kesimpulannya adalah pemilihan para saksi Natal ini mencerminkan tujuan Yesus lahir sebagai manusia. Ya, ini orang-orang kecil semua ini.
kaum Anawim, orang asing, gembala-gembala, semua itu adalah orang kecil. Tapi justru orang-orang kecil ini, orang-orang terpinggir ini yang pertama menyatakan imannya kepada pemenuhan janji keselamatan Tuhan. Justru itu tujuan Yesus datang ke dunia. Dia mengangkat martabat orang-orang kecil dan terpinggirkan ini. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah martabat orang-orang kaya dan orang-orang besar tidak diangkat oleh Yesus? Diangkat juga, tetapi sesudah dikoreksi dulu siapa mereka. Siapa mereka? Ya, nanti kita akan lihat sebentar sesudah ini. Kita teruskan. Kita sampai pada pertanyaan, mengapa Yesus harus lahir sebagai manusia? Deskripsi teologis dan kitab suci membahasakan ini. Nomor 1, Yesus lahir sebagai manusia karena ia harus menyelamatkan manusia dari kuasa kegelapan. Ya, saya selalu memakai perumpamaan ini. Sebagai manusia, kita dikarunia Tuhan untuk akal budi. Maka, supaya kita bisa menghimpun kambing-kambing milik kita, agar mereka mengenal kita, kita belajar mengembik. Karena kambing tidak mengerti bahasa manusia. Tapi dia mengerti suara mengembik itu. Maka sebagai manusia, kita mengembik, tapi kita tidak pernah menjadi kambing. Tetapi dengan bahasa itu, kita berkomunikasi dengan kambing yang memiliki keterbatasan. Nah, ketika Tuhan yang maha tinggi, maha kuasa, ya, maha segala-galanya menjadi manusia, berarti dia menempatkan diri dalam kehinaan manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa berkomunikasi dengan manusia secara langsung. Dan dengan itu manusia mengalami kehadiran Tuhan yang menghargai kerendahannya. Sehingga dengan itu dia termotivasi untuk berbalik dari dosa, untuk bisa mengikuti Tuhan yang datang mengundang dia. Maka poin kedua mengapa Yesus lahir sebagai manusia adalah memulihkan martabat manusia yang tercemar dosa dan kembali ke keilahian Taman Eden. Martabat manusia Taman Eden itu kan martabat yang tinggi. Ya. Manusia diciptakan sesudah semua makhluk, seluruh alam dan semua makhluk hidup yang lain diciptakan. Sesudah semua itu terjadi, Allah melihat semuanya itu baik, lalu dia menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya sendiri, dan sesudah manusia itu ada, dia katakan apa? Allah melihat semua itu amat sangat baik. Berarti manusia itu mahkota ciptaan. Tetapi sayang sekali, manusia mengkhianati cinta ini karena dia mengikuti hoax pertama, yakni ular mengatakan kepada manusia itu, kalau dia makan buah pohon yang ada di tengah taman, maka dia tidak akan mati. Ya, tetapi dia akan hidup seperti Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan jelas, kamu semua apapun kamu boleh makan kecuali pohon itu, karena kalau kamu makan kamu akan mati. Manusia memutuskan untuk tidak mengikuti kehendak Tuhan, tetapi mengikuti hoax yang disampaikan oleh ular. Akibatnya, dia berdosa, Tuhan menghukum manusia. Dan martabat manusia itu hancur. Disimbolkan dengan cara apa? Bahasakan dalam kitab Kejadian. Manusia harus berpeluh mengolah tanah untuk memenuhi nafkah hidupnya. Ya. Padahal dalam Taman Eden, ia menikmati hidup. Karena segalanya disiapkan Tuhan. Ketika dia memutuskan keluar dari cinta Tuhan, dia harus berjuang, berpeluh, bekerja keras untuk memberi hidup. Nah, hidup tidak diambil Tuhan. Karena kalau hidup diambil Tuhan, Tuhan menantang dirinya sendiri. Tetapi manusia harus mengalami bagaimana hidup di luar cinta Tuhan itu. Nah, kedatangan Yesus Kristus ke dunia untuk memulihkan martabat manusia yang tercemar oleh dosa ini. Lalu, manusia-manusia yang menerima Kristus itu membentuk komunitas kaum beriman, dan komunitas kaum beriman ini mendapat kepercayaan dari Yesus untuk apa? Untuk mewartakan keselamatan dalam nama Yesus. Sehingga komunitas kaum beriman itu adalah tanda kerajaan Allah di dunia, dan kita sebagai gereja
adalah representasi atau satu segmen kecil yang membahasakan kerajaan Allah di dunia itu. Ya. Nah, dengan demikian, kita melihat di sini. Dosa menyingkirkan martabat manusia, martabat agung manusia. Membuainya dengan kesombongan, seakan-akan lebih berkuasa dari Tuhan. Dan kesombongan manusia itu nampak itu misalnya dalam peristiwa Menara Babel. Ya, bagaimana manusia yang martabatnya tercemar oleh dosa, tetapi bertindak melebihi atau mengingkari kuasa Tuhan dan bertindak lebih dari sebatas hakikatnya. Nah, di sini terlihat satu kontradiksi di dalam diri manusia. Sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sebelumnya memiliki privilege Taman Eden, oleh dosa, martabat manusia itu tercemar. Lalu manusia itu terpinggirkan, tersingkir. Tersingkir dari mana? Tersingkir dari kemuliaan cinta Tuhan. Tetapi karena dia dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kegelapan, dia terbuai, lalu dia merasa diri itu tidak tersingkirkan. Maka dia terus tenggelam dalam dosa, terus menikmati dosa. Dosa bertumpuk, Tuhan mengatakan, tidak, saya harus turun tangan. Kalau tidak, ciptaan yang dibuat menurut rupa dan gambar Tuhan ini akan menjadi penghuni dan seterusnya akan selalu dikuasai kegelapan. Maka firman menjadi manusia. Maka Yesus lahir ke dalam dunia supaya bisa mengangkat martabat manusia dari kehinaannya dan kembali kepada kemuliaan Eden. Buktinya di mana? Pada waktu Yesus tergantung di salib, penjahat yang bertobat itu mengatakan apa? Yesus, ingatlah aku pada saat engkau datang dalam kemuliaan. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan berada bersama aku di dalam Taman Eden. Maka orang pertama yang menikmati buah keselamatan sebagai karunia karena kematian Yesus, itu adalah penyamun yang bertobat. Yang bergantung bersama Yesus di puncak Golgota. Dia orang pertama. Karena dia kepada Yesus Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam Taman Firdaus. Ya, jadi bukan Petrus, bukan Yohanes, bahkan bukan Bunda Maria, tapi penjahat yang bertobat. Paralel sekali kan? Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, maka yang pertama menikmati buah penderitaan Yesus adalah orang berdosa yang bertobat. Kita lanjutkan. Nah, ketika peristiwa ini terjadi, kita lalu sampai pada makna pilihan Tuhan menjadi manusia. Ya. Tuhan memilih menjadi manusia itu maknanya apa? Nomor satu, manusia itu berharga di mata Tuhan. Ya. Dia diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Itu berarti semua kita, ya, baik yang hidungnya mancung atau yang hidungnya pesek, kulitnya terang atau kulitnya gelap, rambutnya lurus atau rambut gelung-gelung, rambut supermi seperti saya, ya, tidak pernah bergoyang-goyang walau ditiup angin, ya. Semua kita ini adalah citra Tuhan, gambaran Tuhan. Dan semua kita berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya mengapa rasisme itu sepenuhnya melawan kehendak Tuhan. Tidak ada orang yang memilih untuk diciptakan dengan kulit gelap, rambut keriting, hidung pesek, itu tidak ada. Ya. Tetapi ketika manusia bersikap rasis atas dasar satu karunia yang dia sendiri tidak berhak untuk, tidak berkuasa untuk mewujudkannya, nah, di situ manusia berdosa melawan martabat Tuhan sendiri. Karena itu jangan rasis. Jangan pernah menilai orang menurut rasnya. Itu sangat berbahaya. Ya. Makna kedua, martabat manusia yang tercemar dosa itu dapat dipulihkan. Dapat dipulihkan. Martabat manusia yang tercemar dosa dapat dipulihkan. Ya. Ingat perempuan berdosa yang datang kepada Yesus waktu Yesus dalam perjamuan di rumah Simon. Ya. Yesus akhirnya mengatakan, pergilah, dosamu diampuni.
Ya. Lalu dia pulang dengan sukacita karena dosanya sudah diampuni. Nah, ketika seseorang itu dosanya diampuni, dia martabatnya dipulihkan, lalu dia bertindak sesuai dengan orang yang martabatnya dimuliakan Tuhan. Contoh yang konkret adalah Sakeus. Sakeus itu sudah pendek, ya korupsi lagi, pemungut cukai yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Nah, untuk melihat Yesus dia naik ke pohon. Tapi Yesus mengatakan, Sakeus turunlah, hari ini aku mau menginap di rumahmu. Sakeus turun. Lalu apa yang terjadi? Tuhan, separuh dari harta milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Yang kedua, sekiranya ada yang pernah kurugikan, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena dia merasa martabatnya dia sebagai manusia itu dihargai Yesus. Yesus masuk ke rumahnya, makan dan minum bersama dia. Sebagai manusia, dia merasakan, aduh, saya yang begitu dijauhi Tuhan, dihina orang, dibenci. Kok Yesus manusia istimewa ini bisa tinggal di rumah saya? Saya mesti berubah ini. Lalu lahirlah keputusan yang luar biasa. Separuh dari hartaku untuk orang miskin, kalau ada yang kurugikan, saya mengembalikan 4 kali lipat. Nah, Sakeus melakukan 2 kebajikan pokok. Nomor 1, mengubah hartanya yang melayani ketamakannya menjadi sarana untuk menebarkan cinta Tuhan. Ya, harta diberikan kepada orang miskin, itu harta menjadi sarana mewujudkan cinta Tuhan. Lalu yang kedua, mengembalikan 4 kali lipat itu artinya apa? Memperbaiki kesalahan dan melakukan keadilan. Itu elemen-elemen pokok yang sangat perlu dilakukan, terutama oleh orang-orang yang tahu bahwa dia memiliki martabat sebagai pribadi ciptaan Tuhan. Makna ketiga, manusia tidak dapat meraih keselamatan dengan daya sendiri, walaupun ia kaya dan berkuasa. Ya, ingat apa yang dikhotbahkan Yesus. Seorang kaya dia memutuskan untuk membuat lumbung menimbun harta, lalu katakan, jiwaku bersenang-senanglah, ada padamu banyak harta. Lalu Yesus katakan apa? Malam ini juga Tuhan akan mengambil nyawamu, lalu apa yang akan kau lakukan dengan harta itu? Harta, kuasa itu tidak menjamin keselamatan. Tetapi harta dan kuasa bisa dimanfaatkan untuk memotivasi orang agar sadar akan adanya keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Maka dia memilih semua orang yang berada di seputar kelahirannya itu bukan orang-orang yang berkuasa. Karena mereka masih sebetulnya menjadi orang terpinggir, tersingkirkan dari kemuliaan cinta Tuhan. Tetapi orang-orang yang kita sebut sebagai anawim tadi itu, orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang hidup benar di mata Tuhan. Dan terutama orang-orang yang rindu dan menantikan kedatangan Sang Mesias. Maka mereka adalah orang yang dipilih Tuhan. Nah, kesimpulannya apa? Pelaksana dan saksi Natal menampilkan kualitas rohani yang perlu untuk menyambut uluran tangan Tuhan. Nah ini, pelaksana dan saksi Natal itu menampilkan kualitas rohani yang perlu bagi kita untuk menyambut uluran tangan Tuhan. Maka sekarang kita mau belajar kualitas rohani apa yang dimiliki oleh para saksi seputar kelahiran Yesus, agar itu menjadi pedoman hidup bagi kita pada devosan kerahiman ilahi pada hari ini. Baik. Kualitas pertama, mendengar, percaya, dan ini penting, melaksanakan. Saya sengaja menulis melaksanakan dengan huruf kapital semua untuk membahasakan bahwa melaksanakan di sini merupakan satu elemen penting sebagai muara dari mendengar dan percaya. Ya, siapa tokoh yang tampil di seputar kelahiran Yesus? Nomor 1 adalah Yosef. Nomor 1 adalah Yosef. Kita baca sejenak kisah dari Injil Matius ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum,
ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kita lompat ke ayat 24, ini yang penting. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi keraguan-keraguan semua itu sirna dalam pewahyuan yang diungkapkan malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpi. Hanya orang beriman yang sungguh-sungguh yakin bahwa mimpi itu adalah firman Tuhan. Kita lain semua itu mimpi itu bunga tidur. Maka kalau kita melihat Yosef, nah orang gila apa? Mimpi saja kok dipercayai. Tetapi Yusuf ini seorang yang benar di mata Tuhan. Ini ditulis di sini, ayat 19. Yusuf itu seorang yang tulus hati. Kata tulus hati ini penting. Tulus hati itu artinya apa? Hati yang selalu dipenuhi dengan kebaikan. Kebaikan datang dari mana? Kebaikan datang dari Tuhan. Nah, hati yang tulus ini adalah ladang subur bagi benih firman. Maka kalau firman Tuhan datang dengan cara seaneh apapun, untuk dia adalah perintah yang harus dilaksanakan. Maka dia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan perintah itu dia laksanakan terus. Disuruh ke Bethlehem, pergi. Disuruh mengungsi ke Mesir, pergi. Disuruh pulang ke Israel, pulang juga. Yusuf adalah contoh orang yang mendengar, percaya, dan melaksanakan. Ini satu kualitas rohania yang perlu kita miliki. Siapa lagi contohnya? Gembala-gembala. Gembala-gembala juga kan mendapat penampakan malaikat di padang gurun. Ya. Di padang gembala, bukan padang gurun. Padang gembala, itu padang-padang berumput. Sesudah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sekali lagi mereka juga mendengar, mereka percaya, dan mereka laksanakan. Apa yang mereka lakukan? Mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka tidak diskusi banyak. Sekarang juga kita berangkat. Maka mereka berangkat dan mendapat privilege sebagai orang pertama yang melihat Yesus hadir sebagai manusia. Ini kualitas pertama. Mendengar, percaya, dan melaksanakan. Kualitas kedua. Mendengar, percaya, dan mewartakan. Ini penting. Dia mendengar, dia percaya, tapi juga dia wartakan. Siapa contohnya? Elizabeth. Elizabeth, ketika Maria datang, dia mengalami apa? Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Lalu Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dan ini yang penting, yang berikutnya. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang tetap percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Mewartakan apa? Mewartakan imannya. Bahwa dia yang telah percaya, berbahagialah dia yang telah percaya, Elizabeth telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Terlaksananya di mana? Dia mengandung Yohanes pada masa tua. Perkataan itu disampaikan melalui siapa? Melalui Zakaria di Bait Allah. Sampai kepada Elizabeth. Ya. Dan Elizabeth mengandung di masa tua. Tuhan berfirman, percaya, terjadi, tapi kegembiraan itu tidak menjadi milik sendiri. Harus diwartakan. Elizabeth nomor 1. Yang kedua, gembala-gembala. Mereka juga sama. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat,
Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, memberitahukan apa yang telah dikatakan, memuji dan memuliakan Tuhan. Itu pewarta. Contoh ketiga, Simeon. Nah, ini Simeon yang penting. Simeon, seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ya. Ketika Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria masuk, dia menyambut anak itu dalam tangannya, lalu berkata, ayat 29, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan bangsa-bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jangan lupa, ini di bait Allah. Berarti selain Maria dan Yusuf, ada juga para imam, ada pesiara-pesiara lain. Dan Simeon mengungkapkan bahwa dia telah melihat keselamatan yang daripada Tuhan, yang disediakan di hadapan bangsa-bangsa, dan menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Ini sebuah pewartaan. Ya. Yang ketiga, Hana. Hana juga seorang perempuan, anak Fenuel dari suku Aser. Apa yang dia lakukan? Pada hari itu, ayat 38, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ya. Nah, Hana itu tidak digambarkan di Injil Lukas bagaimana dia bertemu Yesus, bagaimana dia percaya pada Yesus. Tapi di situ dikatakan bahwa dia berbicara tentang anak itu kepada semua yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Pewarta. Ya. Kualitas ketiga. Jadi kualitas kedua yang penting ya, mendengar, percaya dan mewartakan. Nomor satu tadi mendengar, percaya dan melaksanakan. Nomor dua mendengar, percaya dan mewartakan. Sekarang kita sampai pada kualitas ketiga yang juga penting, yakni mendengar, percaya, dan membaharui diri. Nah, contohnya ada di mana? Contohnya ada di Sakaria. Sakaria. Kita lihat Sakaria. Sakaria itu kan kita tahu kisahnya dari bait Allah bahwa dia tidak percaya pada apa yang disampaikan oleh Gabriel. Maka dia dibuat bisu. Ayat 20 itu, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenaran pada waktunya. Nah, lalu dia bisu selama 9 bulan. Dan ketika Yohanes lahir dan dia sembuh, di waktu diberi nama Yohanes lalu dia sembuh, apa yang dia lakukan? Dia penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya. Baca itu ayat 68, bab 1 ayat 68. Bab 1 ayat 68 ya, dan seterusnya. Nanti lihat di situ. Ya. Jadi kita melihat bagaimana proses itu terjadi. Bagaimana semua mereka mengalami pentingnya mengalami transformasi iman itu. Sakaria itu orang yang tidak percaya, tetapi sesudah dia mengalami, lalu dia mendengar, sesudah itu pasti dia mengalami pergolakan batin, lalu dia percaya, dan bukti kepercayaan itu dia ungkapkan dengan cara apa? Membaharui diri. Pembaharuan diri dia buat dalam rupa bernubuat tentang Yohanes anaknya. Yang lain, 3 orang bijak. Ini membaharui diri dengan cara yang agak unik. 3 orang bijak juga datang mencari Yesus. Ya, ayat 9 sampai 12 kita melihat ini. Mereka dituntun oleh bintang sampai di Yerusalem, bertemu Herodes, lalu terus ke Betlehem. Herodes berpesan sesudah menyembah dia, kamu harus pulang supaya beritahu saya. Tapi Herodes sebetulnya punya rencana yang berbeda. Ya, ada seseorang mungkin yang masih hidup mikrofonnya, mungkin bisa dimatikan ya.
Ya. Ada suara agak noisy di belakang ya. Nah, terima kasih. Nah, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lalu ayat 12 ini yang penting. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah ini, diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah ini yang diangkat menjadi tema Natal KWI. Lalu karena kita sekarang lagi Piala Dunia, maka ketika Brasil, Jerman, Portugal pulang, itu ada meme di media sosial itu menampilkan foto kesebelasan ini dengan tulisan, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya. Nah, apa pesan sebetulnya di sini? Seorang yang sudah bertemu dengan Tuhan, itu tidak akan kembali ke jalan yang sebelumnya. Dia akan berjalan menurut cara yang dikehendaki Tuhan. Itulah yang terjadi pada 3 orang bijak. Maka mereka tidak kembali ke Herodes. Kenapa? Karena Herodes itu identik dengan ketamakan, kecabulan, kedengkian, kejahatan. Kembali ke rumah Herodes berarti kembali ke jalan sebelum mereka bertemu Tuhan. Maka sesudah memperoleh mimpi itu dan mereka sadar bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang lain, yakni memelihara agar pewahyuan diri Tuhan ini berlangsung terus dan menyelamatkan banyak orang, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan terbukti benar kan? Sesudah itu anak-anak Betlehem dibunuh, Yosef, Maria, dan Yesus harus mengungsi ke Mesir. Ya. Jadi kualitas ini, kualitas ketiga yang penting bagi orang beriman adalah mendengar, percaya, tapi membaharui diri. Dan bagi kita, pembaharuan diri masa kini itu jalannya apa? Pertobatan dari dosa. Yang terakhir, mendengar, percaya, dan berlaku setia. Ya, mendengar, percaya, dan berlaku setia. Ini siapa? Ini adalah Maria. Ya. Maria itu adalah contoh bagaimana orang yang mendengar, percaya, dan berlaku setia. Maria menerima kabar malaikat, sesudah dialog klarifikasi, lalu dia mengatakan ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Ya. Saya yakin pada waktu Maria mengatakan ini, dia tidak berpikir konsekuensi apa yang akan menyusuli dia. Ternyata konsekuensi itu luar biasa besar. Apa konsekuensinya? Dia harus berdiri di Golgota untuk menyaksikan kematian Yesus. Ini Yohanes bab 19 ayat 25-27. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleofas, dan Maria Magdalena. 3 perempuan ini. Maria ibu Yesus, Maria istri Kleofas, saudari dari Maria, dan Maria Magdalena. 3 Maria berdiri di kaki salib. Bersama siapa? Yohanes. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Di sini terjadi transformasi tanggung jawab. Dengan kematian Yesus, peranan Maria sebagai ibu Yesus sebagai manusia itu berakhir. Tetapi Maria mendapat tugas baru, yakni apa? Menjadi ibu semua orang beriman. Dan ini yang tidak pernah berakhir sampai hari ini. Ya. Nah, peranan pertama yang dimainkan Maria sebagai ibu semua orang beriman itu apa? Dalam Kisah Para Rasul bab 1:14, ia berdoa bersama para rasul untuk menantikan kedatangan Roh Kudus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Hal ini terjadi membuktikan bahwa Maria
mendengar, percaya, dan dia setia pada salibnya. Setia menemani Yesus sampai di puncak Golgota. Jadi kalau kita ibaratkan, sebetulnya bukan hanya Yesus yang disalibkan di sana. Maria juga turut disalibkan dalam penderitaannya, menyaksikan Yesus yang mati sebagai orang hina di kayu salib. Ya, hati ibu mana yang tidak teriris-iris melihat anak satu-satunya ditelanjangi, dipaku pada kayu salib, dibiarkan mati perlahan-lahan, dihina, dan sebagainya. Ibu itu jelas turut disalibkan bersama Yesus. Nah, 4 kualitas ini, ya. 4 kualitas ini yang penting bagi kita dari orang-orang seputar Yesus. Mendengar, percaya, dan melaksanakan. Mendengar, percaya, dan mewartakan. Mendengar, percaya, dan membaharui diri. 4, mendengar, percaya, dan berlaku setia. Ini yang ingin kita miliki. Mengapa demikian? Karena kerahiman ilahi muncul di dalam pesan ini semua. Kerahiman ilahi menuntut kita melaksanakan karya kerahiman. Kerahiman ilahi menuntut kita mewartakan karya kerahiman, mewartakan kerahiman. Kerahiman ilahi menuntut kita membaharui diri. Kerahiman ilahi menuntut kita berlaku setia. Ya. Yesus sendiri mengatakan, yang layak menjadi muridku adalah yang setia memikul salibnya, lalu mengikuti aku. Maka 4 kualitas ini yang kita petik dari narasi seputar kelahiran Yesus Kristus harus kita internalisasi dalam devosi kita kepada kerahiman ilahi. Sehingga semangat orang-orang kecil yang diangkat martabatnya menjadi pelaku dan saksi pertama kedatangan Yesus itu menjadi kualitas rohani yang kita miliki hari ini. Nah, yang terakhir dari pertemuan kita malam ini, itu saya tuliskan sebagai kesimpulan di sini. Natal adalah saat introspeksi diri bagi kita. Pertama sekali, sebagai devosan kerahiman ilahi, kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah pribadi yang termarginalisasi atau terpinggirkan oleh dosa dan membutuhkan Tuhan agar diselamatkan. Maka sebagai manusia berdosa itu jangan sombong. Jangan merasa semuanya baik-baik saja. Kita tuh tidak sedang baik-baik saja. Kita tuh selalu diancam oleh dosa. Setiap hari. Ya. Makanya kalau kita mulai perayaan Ekaristi setiap hari, kita selalu mulai dengan saya mengaku. Ya, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ya. Tidak ada orang yang bisa mengatakan dia tidak berdosa sama sekali. Ada dosa yang berat, ada dosa yang ringan, ada dosa yang biasa-biasa. Tetapi itu semua dosa. Dan dosa yang menumpuk itu adalah beban bagi jiwa. Dan setiap dosa itu adalah proses peminggiran kita untuk menjauh dari kemuliaan cinta Tuhan. Maka kita membutuhkan Tuhan agar diselamatkan. Ya. Nomor 2, kekuasaan dan kekayaan dunia itu tidak menyelamatkan, tetapi iman dan ketaatan pada kehendak Allah. Ya. Herodes, imam-imam Yerusalem, itu orang yang kaya dan berkuasa, tetapi dalam banyak hal mereka tidak taat pada kehendak Allah. Maka mereka tidak dipilih Tuhan untuk menjadi orang pertama yang menyaksikan dan percaya Yesus adalah Mesias. Sebaliknya, 3 orang bijak dari timur dipilih. Orang kaya yang melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi Yesus di Bethlehem. Tapi kekayaan dan kekuasaan bagi mereka itu bukan tujuan. Karena mereka mencari kebenaran. Maka bagi mereka, bukan kekayaan dan kekuasaan itu yang menyelamatkan. Tetapi ketaatan pada kehendak Allah itu yang menyelamatkan. Bukti ketaatan tadi. Mereka pulang ke negaranya melalui jalan lain. Sesudah percaya pada firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka dalam mimpi. Hanya orang beriman yang percaya bahwa mimpi itu sungguh-sungguh menyiratkan firman Tuhan. Bagi kita lain yang imannya seadanya, mimpi itu apa? Bunga tidur. Malah pergi ke
para apa ini namanya suhu-suhu atau paranormal untuk menafsir mimpi. Siapa tahu sesudah ini saya dapat rezeki nomplok gitu. Siapa tahu saya menang lotre. Siapa tahu saya pokoknya macam-macam lah. Nomor 3, kita perlu lebih sering mendengarkan firman Tuhan, bicara dengan Tuhan, bukan semata-mata berbicara tentang Tuhan. Ya, saya tahu misalnya banyak pastor itu, dia suka berdiskusi tentang Tuhan, ya, tetapi lupa untuk berbicara dengan Tuhan, misalnya sebelum dia berkhotbah. Dia diskusi dengan teman, bahkan online dengan teman dari berbagai, apalagi sekarang dengan teknologi digital. Saya bisa diskusi dengan teman saya misionaris di Brasil misalnya tentang ide khotbah hari ini. Oke, itu baik. Tetapi sebelum mengkhotbahkan apa yang disiapkan, bicara dulu dengan Tuhan. Di mana? Berdoa. Nah, ini yang seringkali bagi kita itu tidak terjadi. Kita suka berdiskusi tentang Tuhan, kita bicara tentang Tuhan, tapi lupa menyiapkan waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Nah, berbicara dengan Tuhan itu kita temukan dengan cara apa? 1, doa. Kedua, refleksi dan meditasi kitab suci. Ketiga, terima sakramen-sakramen. Dan nomor 4, melakukan pelayanan. Itu kita berbicara dengan Tuhan. Kenapa demikian? Dalam doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan kan dengan segala keluh kesah kita. Merenungkan dan memeditasikan firman Tuhan, itu kitab suci itu adalah firman yang tertulis. Maka merenungkan firman Tuhan berarti membiarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman yang tertulis. Sakramen-sakramen itu tanda pengudusan yang adalah kehadiran Tuhan. Apalagi sakramen Maha Kudus. Tubuh Yesus yang kita terima ke dalam diri kita. Yang keempat, pelayanan. Mengapa pelayanan itu juga berdialog dengan Tuhan? Karena barang siapa, jika engkau melakukan jika engkau melayani salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, engkau melayani aku. Ya, itu kata Yesus. Maka ketika kita melayani orang, sesungguhnya kita sedang melayani Yesus, maka dialog bersama orang-orang ini dalam perspektif pelayanan adalah dialog bersama Tuhan yang sedang membutuhkan pelayanan kita. Nomor keempat, kita meneguhkan karunia iman sehingga senantiasa ada dalam jangkauan radar kasih Tuhan. Iman harus diteguhkan. Karena Tuhan berbicara kepada kita melalui iman itu. Tandanya apa? Lihat suara hati. Dengar suara hati. Suara hati kita berbicara apa? Biasanya suara hati yang paling awal itu suara hati yang jujur. Ikutilah itu. Dan yang terakhir untuk malam ini. Kita meningkatkan kualitas manusiawi kita dengan mengadopsi kualitas-kualitas rohani yang tadi muncul dari tokoh-tokoh seputar kelahiran Yesus. Melaksanakan kehendak Tuhan, mewartakan kehendak Tuhan, membaharui diri sesuai dengan kehendak Tuhan, berlaku setia pada kehendak Tuhan. Ini saya anjurkan 4 butir penting yang perlu kita upayakan dalam Natal kita sebagai devosan kerahiman ilahi. Laksanakanlah kehendak Tuhan, wartakanlah kehendak Tuhan, baharuilah diri sesuai dengan kehendak Tuhan, dan berlaku setia pada kehendak Tuhan. Menutupi refleksi malam ini, saya kembali mengutip catatan harian Santa Faustina nomor 1440. Secara umum dengan tulus hati, para suster mengharapkan supaya aku beroleh apa yang paling aku inginkan. Aku melihat bahwa harapan-harapan itu sungguh muncul dari hati mereka. Hanya satu orang suster yang menyembunyikan satu kejahatan di dalam harapannya. Tetapi hal itu tidak begitu menyakitkan hatiku karena jiwaku dipenuhi dengan kehadiran Allah. Namun hal ini menjelaskan kepadaku. Hal ini maksudnya bahwa satu suster menyembunyikan kejahatan itu ya. Hal ini menjelaskan kepadaku mengapa Allah sedemikian sedikit berkomunikasi dengan satu jiwa semacam ini. Yakni karena jiwa seperti ini selalu mencari dirinya sendiri juga dalam hal-hal yang kudus. Nah,
kurang lebih analoginya begini, atau contoh dari kitab sucinya begini. Mengapa Tuhan itu tidak memilih satu orang Farisi, satu orang ahli Taurat, satu keluarga imam Yerusalem, atau keluarga Raja Herodes untuk menjadi pelaksana rencana, pelaksana atau saksi dari hadirnya Yesus Kristus ke dunia? Karena itu tadi, jiwa yang memiliki kejahatan hanya jiwa yang mencari dirinya sendiri. Dan itu Tuhan tidak kehendaki. Yang Dia kehendaki adalah jiwa yang mencari Tuhan. Maka bagi kita, yang paling penting adalah kita harus selalu berusaha mencari Tuhan. Oke, selamat Natal untuk semua. Semoga pemaparan malam ini secara sederhana bisa mendorong Anda semua untuk lebih mendalami cinta Tuhan yang dicurahkan kepada kita melalui devosi kerahiman ilahi, dan bersama teman-teman para devosan sekalian, kita menyelami cinta Tuhan yang hadir dalam diri kita, dalam berbagai cara, dalam sakramen, dalam liturgi-liturgi, dalam perayaan-perayaan, dan dalam diri sesama kita. Semoga Natalmu tahun ini indah dan memberi kesan menyenangkan bagi semua orang. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Saya kembalikan ke Edi untuk memandu kita sejenak dalam refleksi berikut. Baik, terima kasih Pater Aurel untuk renungannya malam ini yang sangat menunggukan kita semua, para devosan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, para devosan yang ingin bertanya, kita buka sesi pertama dengan 3 pertanyaan. Kalaupun ada pertanyaan dan mau dijawab dalam kolom chat, saya persilahkan. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian, para devosan yang ingin bertanya. Mungkin tidak ada yang mau bertanya berarti. Ada Nadus ini yang mau tanya kelihatannya. Saya sebenarnya bukan bertanya, hanya mau berkomentar karena rasa-rasanya ini saya studi di Ledlero itu jauh dari cukup. Yang saya dengar malam ini 2 semester kristologi di sana tidak ada apanya. Luar biasa. Makanya karena mungkin digali dari pengalaman pribadi, refleksi yang mendalam dari firman Tuhan. Makanya ya saya sangat bersyukur dan berterima kasih Pater Aurel. Kemudian ya ini menjadi satu pesan yang luar biasa untuk kehidupan dalam berumah tangga, tentu juga berlingkungan, bergereja. Ya saya rasa ini satu pedoman yang menjadi arahan untuk saya terutama lah. Jadi hanya itu saja. Terima kasih, Pater. Baik, Bernardus. Terima kasih, Nadus. Bernard ini adik kelas saya dulu di Ledlero.
Sudah lama kami tidak bertemu juga. Jadi terima kasih Bernard. Ternyata ilmu kristologi dan eksegese yang kita pelajari dulu itu adalah sebuah fondasi. Kita teruskan dan perlebar, terutama dalam pengalaman. Saya percaya setiap orang punya pengalaman yang bermacam-macam, dan pengalaman itu bisa mendewasakan, memperteguh, tapi juga bisa menghancurkan. Tergantung dari sisi mana kita memberi maknanya. Nah, saya bersyukur kita bertemu lagi dalam forum ini dan sharing pengalaman iman. Semoga memberikan peneguhan. Ya, Freddy, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marus untuk pertanyaan dari Bapak Ibu. Karena ada pusat, mungkin masih ada pertanyaan ataupun nanti masih diingat-ingat atau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat grup WA. Nanti Pater Aurel akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sampai kita ke penghujung perjumpaan malam ini. Terima kasih Pater Aurel untuk permenungannya. Kami minta sekali lagi Pater memimpin doa penutup sekalian berkat untuk kita semua. Baik. Mari kita berdoa menutupi acara kita malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, bukan hanya dalam pengajaran malam ini, tetapi dalam berbagai kesempatan selama setahun ini. 11 kali kami menjalankan pendalaman melalui ruang Zoom berkat teknologi yang dibangun oleh banyak orang atas karunia yang Kau sendiri berikan. Kami bersyukur atas kesempatan boleh terus mendalami kerahiman-Mu yang kiranya memberi inspirasi dan kekuatan sehingga kami boleh terus mewartakan kebenaran Injil, mewartakan kerahiman-Mu dan menyentuh hati banyak orang untuk turut serta menimba rahmat jalan keselamatan yang disiapkan oleh Yesus Putra-Mu. Semoga pendalaman kami malam ini dan buah-buah yang menyusulinya memberikan kami peneguhan iman, inspirasi untuk berkarya, dan kekuatan untuk berhadapan dengan salib hidup yang seringkali merintangi jalan kami. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Natal buat semua. Ini yang Selamat tahun baru. Selamat tahun baru.